Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, dalam masa Advent yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menaruh perhatian kepada nasib kami, manusia yang terjerumus dalam perangkap maut. Maka Engkau mengutus putramu menebus kami. Semoga kami mengimani penjelmaannya dengan tulus ikhlas dan dipersatukan dengan Dia penebus kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Hana yang mandul itu berdoa kepada Tuhan, doanya dikabulkan, yaitu dengan kelahiran Samuel. Allah mengatasi hambatan manusiawinya. Karena itu, Hana bersujud menyembah dan memuji Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus, Maria mengandung Sang Sabda. Maria dipilih menjadi ibu Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan besar inilah, Maria melambungkan kidung pujian kepada Allah seperti yang telah kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana
Maria menyampaikan kidung pujian kepada Allah karena Allah telah melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Peristiwa penjelmaan putra Allah menjadi manusia juga merupakan karya besar Allah untuk mengatasi hambatan manusiawi, yaitu ketidakmampuan manusia untuk menang atas dosa. Dengan berdosa, manusia menjadi budak dosa dan tidak mampu membebaskan diri dari cengkraman dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus membebaskan manusia dari penjara dosa itu, sehingga kita bisa menikmati kebebasan sebagai anak-anak Allah. Pada persiapan jangka pendek menyambut perayaan kelahiran Yesus ini, kita diajak untuk semakin menyadari dan semakin mensyukuri perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan Tuhan bagi kita, terutama dalam kelahiran Sang Penyelamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Semakin mendalam kesadaran itu tertanam dalam hati kita, semakin besarlah pula pujian syukur kita kepada Allah. Karena Allah sungguh menyatakan kasih-Nya secara konkret kepada manusia. Janganlah kegembiraan kita hanya didasarkan pada pesta lahiriah dengan makan dan hadiah Natal, perayaan liturgi yang meriah, hiasan rumah yang mentereng, pakaian baru, hidangan makanan yang lezat-lezat. Akan tetapi, hendaklah kita merayakan kelahiran Kristus dengan bertobat dan berbagi sukacita dengan mereka yang mengalami kesedihan dan terpinggirkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kita yang saat ini semakin berada dekat dengan perayaan Natal, kita hendaknya semakin mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita semakin menyadari kerapuan kita, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka semoga nantinya ketika kita merayakan Hari Raya Natal, Hari Raya Sukacita, bukan hanya kita yang menikmati kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, tetapi seluruh dunia, seluruh saudara-saudara kita dimanapun berada akan sungguh merasakan sukacita karena Tuhan sungguh telah melawati umat-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, untuk semakin siap mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.